tugas sejarah Cina, sejarah Cina setelah Perang Dunia I. Nah, pertama, perkenalkan saya Salva Jerompi sebagai moderator. Yang lainnya boleh perkenalan teman-teman. Oke, semua perkenalkan, nama aku Aditya Pratama Srelahi sebagai pemateri pertama, pendahuluan dan konferensi perdamaian Paris atau perjanjian Versailles. Oke guys, lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syekh Muhammad Hanif dengan NIM 250706045. Saya sebagai pemateri ketiga. Oke teman-teman, ini akan dibacakan oleh Adit. Pertama pendahuluannya, silakan Adit. Oke semuanya, pendahuluan kami itu, setelah Perang Dunia I, banyak negara merayakan kemenangannya. Tetapi bagi Cina sendiri yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat sendiri mengalami kekecewaan dan kemarahan. Cina memang ikut berperang dalam pihak sekutu. Cina sendiri ikut berperang dalam pihak sekutu dan mereka adalah salah satu pihak yang mereka berharap merasakan kemenangan untuk mendapatkan kembali wilayah mereka, yaitu wilayah Shandong yang dulu direbut oleh Jerman. Namun setelah perang berakhir, mereka mendapatkan perjanjian Versailles atau konferensi perdamaian Paris yang justru menyerahkan wilayah itu ke Jepang. Keputusan itu membuat rakyat Cina merasa dikhianati bukan hanya oleh bangsa Barat, tapi justru oleh pemimpin mereka sendiri. Lanjut, Sopa, konferensi perdamaian Paris atau perjanjian Versailles. Bayangkan, setelah pengorbanan yang penuh tenaga dan sumber daya demi perang, Cina tak mendapatkan apapun. Harapan mereka untuk perlakuan yang seadil-adilnya atas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Jerman harus luntur. Karena perjanjian Versailles yang malah menyerahkan wilayah Shandong ke Jepang. Sebagai bentuk kekecewaan atas perlakuan tersebut, delegasi Cina menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut. Ini merupakan momen bersejarah di mana untuk pertama kalinya sebuah negara secara terbuka menentang keputusan kekuatan besar dalam sebuah konferensi perdamaian berskala internasional. Terima kasih. Saya lanjutkan. Oke,
selanjutnya akan dibacakan oleh Mulan. Silakan Mulan. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya sini saya akan membacakan konferensi perdamaian Paris atau perjanjian Versailles. Udah lewat sobat. Gerakan 4 Mei 1919. Berita tentang hasil keputusan konferensi Paris sampai ke Cina pada awal Mei tahun 1919 dan memicu kemarahan luar biasa dari kalangan rakyat Cina, terutama kaum intelektual dan mahasiswa. Kemarahan ini bukan hanya untuk kekuatan asing, tapi juga kepada pemerintah Cina yang dianggap lemah dan korup. Pada 4 Mei tahun 1919 menjadi titik balik. Ribuan mahasiswa turun ke jalan di Beijing, menolak hasil perjanjian Versailles dan menuntut pemerintah bersikap tegas terhadap Jepang. Demonstrasi ini dengan cepat jadi gerakan nasional dan tidak hanya mahasiswa, tetapi juga pekerja, pedagang, dan berbagai lapisan masyarakat Cina. Gerakan ini bukan hanya protes politik, tapi juga awal lahirnya kesadaran baru bahwa Cina harus berubah lewat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan semangat nasionalisme. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang gelombang ide baru yang terjadi di Cina. Setelah gerakan itu, Cina seperti sedang mencari jati diri baru. Ide-ide barat tentang demokrasi dan ilmu pengetahuan menyebar luas. Tapi di saat yang sama, pengaruh revolusi Rusia atau revolusi Bolshevik juga mulai terasa. Kekecewaan terhadap demokrasi liberal barat melahirkanlah sebuah pemikiran baru. Dari situ lahirlah dua kekuatan besar atau dua partai besar, yaitu Partai Nasionalis atau Kuomintang yang ingin memodernisasi Cina dengan sistem republik. Ada juga Partai Komunis Tiongkok atau PKT yang percaya bahwa perubahan sejati hanya bisa datang lewat revolusi sosial. Dan akhirnya pada tahun 1924 sampai 1927, kedua partai ini bekerja sama dalam ekspedisi utara untuk menyatukan Tiongkok, walau akhirnya harus kembali terpecah dan menyebabkan perang saudara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ulan. Kemudian kita akan lanjut kepada Naila. Naila, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan, yaitu masa perang tahun 1916 sampai 1926. Nah, pasca Perang Dunia I, kondisi Cina ditandai dengan ketidakstabilan politik akibat kematian Yuan Shikai pada tahun 1916 yang mengarah pada periode Panglima Perang. Nah, Cina terpecah di bawah kendali berbagai panglima perang yang saling bersaing untuk meluaskan wilayah kekuasaannya masing-masing. Nah, para panglima ini adalah pemimpin militer yang menguasai provinsi atau kelompok tertentu. Nah, pada tahun 1916 sampai 1926 dikenal sebagai masa kekacauan, di mana rakyat menderita karena perang, pajak, dan kemiskinan. Cina tampak seperti negara tanpa arah. Next slide. Selanjutnya yaitu upaya penyatuan oleh Sun Yat-sen. Nah, di tengah kekacauan itu ada seseorang bernama Sun Yat-sen yang tetap berusaha mewujudkan cita-cita revolusinya, Cina yang bersatu dan modern. Dia membangun basis kekuatan baru di Guangzhou dan memimpin Partai Kuomintang atau Partai Nasionalis. Dia dianggap sebagai Bapak Republik Cina yang berjuang untuk menyatukan negara dengan mengembangkan filosofi 3 prinsip rakyat, yaitu yang pertama nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Namun, upayanya untuk menyatukan Cina menghadapi banyak hambatan dari para panglima perang yang kuat, dan ia meninggal sebelum penyatuan Cina selesai. Setelah meninggal pada tahun 1925, perjuangannya diteruskan oleh Chiang Kai-shek yang melancarkan ekspedisi utara untuk menaklukkan para panglima perang. Nah, selanjutnya yaitu harapan yang rendah. Kenapa? Karena pada tahun 1926, Cina akhirnya berhasil
pemerintahan Kuomintang di Nanjing. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Partai Nasionalis Kuomintang atau KMT akhirnya terbagi antara fraksi kiri yang dipimpin oleh Wang Xingwei dan fraksi kanan oleh Wu Hanmin. Hubungan antara Kuomintang dan Partai Komunis mulai retak. Jadi, Chiang Kai-shek melihat kaum komunis sebagai ancaman dan melancarkan penumpasan besar-besaran. Hal ini menyebabkan perang saudara pun dimulai dan bertambahlah luka baru di atas luka yang lama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naila. Kemudian penjelasan terakhir akan saya kembalikan dengan Hanif. Hanif silakan dibahas. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam dikarenakan kamera saya sedang bermasalah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dari Jepang. Jadi, saat Cina sibuk dengan konflik internal, ancaman dari luar kembali datang. Tahun 1931, Jepang menyerbu dan menduduki Manchuria, lalu mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Tahun 1936 sampai 1937, Jepang melancarkan invasi besar-besaran ke Cina, dan peristiwa ini memaksa kedua belah pihak, Partai Nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis untuk sementara menghentikan konflik mereka dan kembali membentuk Front Persatuan pada tahun 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, maka invasi pun dihentikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Perang Saudara Babak 2. Namun bukannya menjadi kabar baik, konflik internal malah kembali mencuat. Setelah perundingan pasca perang gagal, maka perang kembali pecah antara Kuomintang dan komunis. Kuomintang yang awalnya unggul dalam militer karena bantuan Amerika Serikat harus kalah dari Partai Komunis yang mendapat dukungan dari rakyat Cina. Dan kemenangan PKKT di bawah kepemimpinan Mao Zedong melemahkan kekuatan Kuomintang secara signifikan. Pasukan komunis berhasil merebut kota-kota besar termasuk Nanjing pada April 1949. Chiang Kai-shek dan sisa-sisa pasukannya melarikan diri ke Taiwan dan pada tanggal 1 Oktober 1949 memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau yang sekarang lebih kenal Republik Rakyat Cina. Oke, selanjutnya kondisi ekonomi Cina pasca perang pertama. Pada bidang ekonomi, Cina pasca perang dunia pertama mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama di industri dan manufaktur. Banyak peluang industri yang tercipta sehabis perang, namun Cina juga dilanda masalah stabilitas ekonomi akibat konflik antara panglima perang. Namun saat dekade Nanjing atau Kuomintang, perubahan ekonomi dilakukan besar-besaran dengan upaya untuk menstabilkan kembali perekonomian Tiongkok atau Cina agar lebih baik. Oke, selanjutnya akan saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih Hanif. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi keseluruhan. Dari kesimpulannya yaitu dari kekecewaan akibat perjanjian Versailles hingga perjuangan melawan panglima perang dan agresi Jepang, rakyat Cina melewati masa penuh penderitaan. Namun dari situ juga lahir semangat baru, semangat untuk bangkit, belajar, dan menentukan nasib sendiri. Semangat itulah yang telah mengantarkan Cina menuju revolusi besar-besaran, karena terkadang duka sejarah justru menjadi titik awal bagi sebuah kebangkitan. Sekian dari presentasi kali ini, kami akan membuka sesi tanya jawab. Para teman-teman bisa bertanya, 5 orang. Silakan.
lagi teman-teman. Apakah tidak ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman bisa bertanya 2 orang lagi. Halo teman-teman, bisa bertanya 2 orang lagi. Halo teman-teman, boleh bertanya 2 orang lagi, silakan. Sofa, kalau nggak kita keep aja dulu lah ya, yang 3 biji, 4 udah 4 ini. Sudah 5 orang, dipersilakan buat Delta Darel buat pertanyaan pertama. Kenalkan, nama saya Delta Darel dengan NIM 250706041. Pertanyaannya, dalam pandangan kalian, apa faktor utama yang membuat gerakan 4 Mei menjadi titik balik penting dalam perubahan sosial dan politik di Cina setelah Perang Dunia I? Baik, terima kasih Delta. Dipersilakan buat nanti kembali ke grup. Kemudian yang kedua ada Wilhelmus, dipersilakan. Wilhelmus. Maaf. Oke. Perkenalkan, nama saya Wilhelmus Sitologea, NIM 250700617, perwakilan kelompok 8. Jadi pertanyaan saya yaitu, apa faktor-faktor utama yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan pusat Tiongkok setelah kematian Yuan Shikai pada tahun 1916 dan memicu
munculnya era panglima perang? Pertanyaan ini saya tuju kepada Naila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan diketik kembali di input. Kemudian pertanyaannya dari Albert. Persilakan. Albert kelompok 3 modal ya. Saya ingin bertanya tentang apa dampak gerakan 4 Mei terhadap perkembangan pendidikan dan pemikiran di China. Pertanyaannya buat siapa? Untuk bulan. Terima kasih. Silakan diketik kembali. Kemudian pertanyaannya dari Michael. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Michael Fernando Fajarnaor dari kelompok 6. Pertanyaannya, apa peran Partai Komunis Cina atau PKC yang berdiri pada 1921 dalam dinamika politik Cina pasca Perang Dunia I? Baik, terima kasih Michael. Ini pertanyaannya buat siapa? Untuk Sofwan. Baik, terima kasih. Kemudian ada Kai yang ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaannya, apa dampak Perang Dunia I terhadap kehidupan sosial masyarakat Jepang, terutama kelas pekerja? Baik, pertanyaannya untuk siapa? Kai. Pertanyaannya untuk siapa, Kai? Pertanyaannya untuk siapa, Kai? Yang belum dapat adik-adik siapa? Ya. Pertanyaannya untuk Adit. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bertanya. Kami mohon waktu untuk bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih, dan saya akan kembalikan ke kelompok 6. Dipersilakan. Baik, terima kasih kelompok 6. Kemudian kita masuk dari sesi akhir, yaitu menjawab pertanyaan dari kalian. Pertama, pertanyaan Delta akan dijawab oleh Hanif. Hanif, dipersilakan untuk dijawab. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Delta, yaitu apa faktor utama yang membuat gerakan 4 Mei menjadi titik balik penting dalam perubahan sosial dan politik di China setelah Perang Dunia Pertama. Oke, jadi gerakan 4 Mei jadi titik balik penting karena saat itu rakyat, terutama mahasiswa, mulai sadar bahwa China perlu berubah total untuk keluar dari kelemahan politik dan ketertinggalan. Mereka menolak campur tangan asing, menuntut pemerintahan yang lebih kuat dan modern, serta mendorong bangkitnya nasionalisme, pendidikan baru, dan ide-ide modern seperti demokrasi dan ilmu pengetahuan. Dari sinilah lahir perubahan sosial dan politik yang makin besar di China. Apakah jelas, Delta? Untuk apa? Oh, udah jelas. Pas. Baik, terima kasih kepada Hanif dan Delta. Kemudian pertanyaan dari Khairunisa akan dijawab oleh Adit. Adit, dipersilakan. Kepada Ibu moderator, di sini saya menjawab pertanyaan dari Khairunisa, yaitu bagaimana masyarakat Cina respon perubahan budaya dan pendidikan setelah perang.
masyarakat Cina itu merespon perubahan budaya dan pendidikan setelah Perang Dunia itu dengan apa ya, seperti dengan secara yang spontan dan signifikan. Perubahan utama budaya yang dari mana mereka itu yang dari awalnya tradisional, karena kan Cina itu sudah menjadi apa, sebuah kekaisaran yang sudah lama berdiri beratus-ratus tahun dan abad-abad. Nah, sehingga setelah Perang Dunia I yang menjadi dan setelah kalah perang juga, mereka itu terjadi pergolakan di tengah masyarakat sehingga terjadinya perubahan dari yang tradisional untuk mengikuti arus modernisasi. Nah, sehingga masyarakat yang bisa dibilang mulai kehilangan ketradisionalan mereka itu sehingga mereka itu menjadi lebih modern dan mengikuti arus dari negara barat. Nah, untuk pendidikan sendiri, Cina juga menyesuaikan setelah mereka kalah perang, akhirnya mereka lebih menekankan pendidikan yang lebih modern, mengikuti gaya bangsa-bangsa barat dan seperti Eropa, sehingga pemerintah membuat sekolah baru, kurikulum yang baru, sehingga anak-anak dan masyarakat yang ada di Cina itu bisa memodernisasi mereka agar lebih maju ke depannya. Terima kasih. Apakah menjawab lagi? Oke, terima kasih banyak. Saya serahkan. Baik, terima kasih Adit sudah menjawab pertanyaan dari Kak Yunisa. Kemudian pertanyaan dari Welmus akan dijawab oleh Naila. Untuk Naila dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Wilmus, yaitu tadi faktor utama runtuhnya pemerintahan pusat dan munculnya era Panglima Perang. Nah, ada 5 faktor yang dapat saya simpulkan. Yang pertama yaitu kematian Yuan Shikai menghilangkan figur Yuan Shikai meninggal pada posisinya, sehingga pemerintahan pusat kendali provinsi perang. Jadi, setelah 19 bagi Panglima Perang sendiri, sehingga negara menjadi terpecah-pecah. Ini adalah penyebab langsung munculnya era warlord tahun 1916 sampai 1926. 28. Maaf. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu pemerintah pusat lemah dan tidak stabil. Jadi kondisi Cina itu digambarkan sebagai masa kekacauan, di mana rakyat menderita dan negara tuh nggak punya arah. Jadi pemerintah pusat itu di Beijing tidak memiliki kontrol efektif terhadap provinsi, sehingga sering hanya simbolis saja. Nah, lalu faktor keempat itu konflik internal dan tidak keseteralasan politik. Jadi Cina ini udah kelompok reformis, Yuan Shikai yang kuat ini, perpecahan politik ini semakin besar dan mempermudah panglima di daerah. Alasan terakhir yaitu krisis legitimasi. Nah, jadi kekecewaan Cina terhadap perjanjian Versailles, terutama terkait Shandong, peristiwa ini memperburuk legitimasi pemerintah, di mana rakyat menganggap pemerintah itu pusatnya lemah dan tidak mampu melindungi kepentingan nasional, sehingga dukungan terhadap sangat menurun. Jadi dari 5 alasan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kalau setelah Yuan Shikai meninggal pada tahun 1916 ini,
China kehilangan pimpinan yang bisa mempersatukan negara. Jadi pemerintah pusat itu melemah. Jadi sementara para panglima perang memperkuat kekuasaan masing-masing di provinsi. Jadi konflik politik yang sudah ada sebelumnya ikut memperburuk keadaan. Sehingga China memasuki era panglima perang pada tahun 1916 sampai 1928 yang penuh kekacauan. Sekian dari saya, apakah menjawab pertanyaan Galmus? Oke, Xie. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naila sudah menjawab pertanyaan dari Galmus. Kemudian pertanyaan dari Albert akan dijawab oleh Wulan. Untuk Wulan dipersilakan. Terima kasih pada juga kasih Albert Web Design Purba telah memberikan pertanyaan kepada saya. Pertanyaannya itu adalah apa dampak gerakan 4 Mei terhadap perkembangan pendidikan dan pemikiran di Cina? Dampaknya terhadap pendidikan dan pemikiran di Cina itu ada reformasi pendidikan dan sastra. Gerakan ini mendorong penggunaan bahasa vernakular atau bahasa sehari-hari dalam pendidikan dan sastra, menggantikan bahasa klasik yang sulit, membuka akses pendidikan bagi lebih banyak orang dan menumbuhkan sastra modern Tiongkok. Terus ada adopsi ide-ide barat yang para intelektual terinspirasi oleh ide-ide barat seperti sains dan demokrasi yang menjadi slogan gerakan ini untuk modernisasi Tiongkok. Terus ada penolakan nilai tradisional. Gerakan ini secara kritis menentang nilai-nilai Konfusianisme yang dianggap kaku dan hierarkis serta memproklamasikan individualisme dan kebebasan pribadi serta kesetaraan gender. Terus ada juga munculnya paham Marxis. Kekecewaan terhadap respon Barat dan kegagalan reformasi liberal mendorong beberapa intelektual seperti Chen Duxian dan Lin Zhao untuk mempelajari dan mengadopsi Marxisme yang akhirnya mengarah pada pendirian PKT. Intinya, gerakan 4 Mei berdampak besar pada pendidikan dan pemikiran Tiongkok dengan memunculkan nasionalisme, mendorong reformasi pendidikan yang berfokus pada sains dan demokrasi, serta menentang nilai-nilai tradisionalis Konfusianisme. Gerakan ini juga mengarah pada radikalisasi kaum intelektual dan minat pada ide-ide Marxis, yang kemudian membentuk dasar bagi pendirian Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, bagus. Baik, terima kasih Ulan untuk jawab pertanyaan dari Albert. Kemudian pertanyaan dari Michael akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya yaitu apa faktor utama yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan pusat Tiongkok setelah kematian Yuan Shikai pada tahun 1916 dan memicu munculnya era panglima perang. Di sini akan saya jawab. Yang pertama ialah kekosongan kekuasaan dan legitimasi politik, yaitu kematian Yuan Shikai menciptakan vakum kekuasaan yang sangat besar, karena ia adalah salah satu figur yang memiliki kekuatan militer dan pengaruh politik yang cukup untuk mengendalikan berbagai faksi. Yaitu pemerintahan untuk kehilangan kontrol atas sumber-sumber pendapatan utama seperti bea cukai dan pajak daerah. Kemudian ada ketiadaan ideologi atau visi pemersatu. Setelah jatuhnya sistem kekaisaran, tidak ada konsensus nasional tentang bentuk pemerintahan atau visi untuk masa depan Tiongkok. Apakah sudah jelas, Michael? Ya, jelas. Baik, terima kasih Michael. Terima kasih atas saya akhiri presentasi kali ini. Maaf atas kesalahan yang telah kami buat tadi. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih.